Selamat sore kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari pengendali manajemen markas pusat. Pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2026 kami perlu mengeluarkan pesan dan juga pendidikan atau edukasi kepada semua pihak di Papua, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Pernyataan atau pesan pada hari ini berkaitan dengan pembunuhan pilot asal Amerika, pilot AMA, pada tanggal 2 Juli 2026 di distrik Sobagam, Kampung Balingkama, wilayah Kabupaten Yahukimo. Kami perlu menjelaskan kepada masyarakat internasional, nasional Indonesia, dan juga lokal orang asli Papua perlu ketahui dan perlu pahami bahwa berkali-kali setiap tahun, setiap bulan kami mengeluarkan pernyataan. Dalam rilis kami melampirkan dengan pernyataan bahwa dilarang melakukan penerbangan di wilayah konflik bersenjata. TPN siap tembak, karena TPN sudah mengumumkan perang Republik Tanggapan pada bulan Juli tahun 2017 di Yambi, yang pernah diumumkan oleh Komandan Operasi Umum Majen Lekatelenggen. Dan dasar hukum itu mendukung TPN melakukan operasi gerilya di seluruh tanah Papua, dan di beberapa wilayah sudah mulai perang, yaitu Puncak Jaya, wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Papua wilayah Ilaga, Kabupaten Intan Jaya di tanah adat suku Moni, wilayah Ndugama, tanah adat suku Nduga, wilayah Yahukimo, tanah adat suku-suku Jali, Hupla, Momuna, Kimjal, Mek, Una, juga wilayah Pegunungan Bintang, wilayah adat Ngalong Gubel, wilayah adat orang Maibrat, Sorong Raya. Mereka sudah mulai perang, dan operasi ini berjalan di seluruh tanah Papua, termasuk di wilayah Panyai, Doyai itu menyambung ke wilayah Intan Jaya, Nabire. Perang tidak akan berhenti. Maka TPN berkali-kali sampaikan bahwa hentikan semua operasi bisnis apapun di bawah penjajahan pemerintah kolonial Indonesia, artinya pedagang maupun pesawat yang menerbangkan masuk kampung, semua berhenti. Kita sampaikan selalu, bukan satu kali. Saya pikir orang-orang ini zaman teknologi dan semua orang mengikuti sosial media, selalu mendengar, melihat artikel-artikel rilis yang dikeluarkan oleh TPN-PP, di mana sampaikan bahwa wilayah-wilayah perang ini, dalam bahasa Inggris mereka bilang itu restricted area, atau daerah yang dilarang, dibatasi oleh TPN untuk tidak melakukan penerbangan bebas. Artinya semua orang Papua sekarang harus berpikir untuk tinggalkan semua kesenangan Anda, tinggalkan semua bisnis dengan Indonesia, termasuk penerbangan misionaris AMA, MYF, semuanya hentikan. Semua penerbangan masuk di pedalaman hentikan, karena
mereka itu membuka jalan untuk Indonesia masuk bunuh kami. Ingat, kalau Indonesia mau masuk di lapangan-lapangan terbang, di kampung-kampung, di wilayah suku Lani, suku Nduga, suku Yali, suku Moni, suku Me di sana, jadi lapangan-lapangan terbang lebih banyak kami di wilayah Yali besar. Lapangan-lapangan terbang itu orang tua kami yang bikin, bukan Indonesia yang bikin. Orang-orang barat, misionaris, Kristen asal Eropa, Amerika, Australia, ini mereka datang bikin budak kami orang tua. Kerja tenaga manusia, bukan mesin. Lapangan terbang itu kerja manual, pakai sikop. Orang-orang tua kami tanggul, pakai sarung-sarung beras itu isi tanah, antar batu-batu besar bakar, baru pecah-pecah, bikin lapangan. Ini saya masih saksi hidup. Orang tua kami bikin lapangan. Lapangan-lapangan terbang ini, kalau Indonesia mau masuk, melayani penerbangan di sana, bayar pajak. Harus bayar kompensasi. Kompensasi tidak main-main. 100 miliar kepada semua suku yang mempunyai lapangan terbang itu. Kalau tidak mampu, jangan masuk. Pesawat jangan masuk. Begitu. Oke, di sini dipertegas orang Papua karena pembunuhan pilot, semua bilang mengutuk. Ya, kami semua juga sayangkan. Ya, kami juga turut menyampaikan berduka. Adalah we deeply condolence of the killing of innocent pilot, American citizen in Yali territory. Tetapi kami perlu sampaikan bahwa misionaris ini kami bisa katakan useless misionaris, Christian misionaris. Artinya kalau mereka datang untuk membawa Injil, membuka mata telinga kami, tetapi mereka tidak pernah sampaikan ke pemerintah negara mereka. Kami lihat di sana kondisi begini, orang Papua mengalami tindakan kejahatan yang luar biasa oleh Indonesia, tidak pernah sampaikan kepada dunia, kepada Amerika, kepada Eropa, kepada Australia, kepada Selandia Baru. Itu. Jadi saya bilang useless missionaries itu, misionaris tidak berguna. Saya ingat, saya pernah dipanggil oleh misionaris Belanda tahun 2003 di Wamena. Lalu mereka tanya, kenapa Anda menentang misionaris? Kami pernah kasih sekolah Anda biaya beasiswa. Anda pergi sekolah perikanan di Sorong. Semua itu biaya dari misionaris Belanda. Saya bilang, jawaban saya begini. Saya bilang, kamu misionaris Belanda yang datang di kampung saya, di Yalimo, di wilayah suku Yali besar, yaitu Paspale, Landikma, Nipsan, Langda, Bomela, Suntamon, Seralela, Samboga, Aimbon, Bari, Lelambon, Lambo, Yalmebi, semua ini lapangan terbang Hubliki, semua lapangan terbang ini kami yang bikin, orang tua kami yang bikin. Jadi kamu bukan malaikat penyelamat, saya bilang mereka, jawaban saya. Kenapa? Saya bilang, ya, sebelum Anda datang, itu orang tua saya sudah sampaikan, nenek moyang saya, leluhur saya. Kakek saya sudah sampaikan ke bapak saya sudah sampaikan ke saya. Bahwa kalau nanti kemudian hari ada macam burung baru terbang masuk di sini, berarti kamu terima itu. Orang-orangnya, bahasa Yali bilang itu, benarabuluom. Kur, bahasa Kurulu bilang itu kur, bahasa Hubula, kur, begitu. Jadi kalau mereka datang, kamu terima mereka. Ya, maka misionaris pertama, pendeta Kerit Kuit masuk di Yali Abenago itu tahun 1963. Orang tua kami terima itu. Terima mereka karena berdasarkan sejarah nubuatan orang tua kami. Dan orang tua kami, mereka biasa naik di bulan pakai tali dulu. Itu ada di Unan Menang. Di situ namanya Borenggare. Borenggare ada batu yang 2 lubang begini, mereka tali naik di bulan dulu. Moyang kami. Kemudian moyang saya biasa terbang ke Ikmok. Ikmok itu bahasa Yali. Jadi bahasa Indonesia itu orang-orang kami dari orang pesisir itu di Jayapura dan sekitarnya.
Orang tua kami mereka punya teman di sana, barter bisnis. Mereka turun malam, mereka terbang di sana ketemu teman mereka. Mereka bawa pia. Pia itu yang bikin surwalimo. Surwalimo itu orang Wamena lihat pakai dasi di sini yang batu-batu itu, koral itu pikir dari mana? Itu sejarahnya begitu. Jadi sebelum kamu berhadapan datang kami sudah tahu. Hanya satu misionaris toh, orang tua kami, Pendeta Soler, yang bawa Injil masuk di Anggrek tahun 1960. Dia bilang bahwa sebelum kami datang, orang Yali itu sudah punya agama suku Yali. Begitu. Jadi dia bikin buku itu mitos babi dalam agama suku Yali. Mitos babi dalam agama suku Yali. Dia menulis buku. Saya terima di penjara LB Doyo waktu saya di tahanan 2011, buku itu. Pendeta dari sana kirim untuk saya dari Jerman. Begitu. Dengar. Jadi misionaris ini ingat, apalagi orang Amerika, pemerintah Amerika harus bertanggung jawab. Karena Amerika lah yang jual orang Papua, Amerika dan Belanda yang jual orang Papua ke Indonesia seperti binatang. Ingat ya, Dutch government and United Nations government, mereka they sell us as animal to Indonesia. Ini. Begitu. Oleh karena itu, bunuh satu orang pilot Amerika ini, kamu semua marah. Lucu juga, aneh juga. Orang Papua dibunuh selama 64 tahun oleh Amerika, Belanda, Indonesia, dan Australia, Selandia Baru. Ini kamu tidak biasa marah. Ini lucu juga orang Papua ini. Kasihan kalian, mental budak betul-betul, mental penjaya. Misionaris itu sisi lain bawa keuntungan, tapi sisi lain tuh mereka buka jalan untuk Indonesia masuk bunuh kami. Kemudian Amerika mendukung suplai senjata, pesawat jemput, jet Amerika dan lain-lain, all weaponry system to Indonesia for killing West Papua. Jadi Amerika juga membunuh orang Papua. Ingat itu baik, ya. Australia juga melatih orang Indonesia, tentara polisi Indonesia, kasih senjata untuk bunuh kami orang Papua. Selandia Baru juga melatih orang Indonesia untuk bunuh orang Papua, pemerintahnya. Rakyatnya Amerika mendukung Papua merdeka, ada. Australia hampir banyak kan mendukung Papua merdeka, rakyat Australia. Rakyat Selandia Baru hampir banyak kan mendukung Papua merdeka. Pacific Island Forum, Melanesia semua mendukung Papua merdeka. Hanya pemerintah toh, karena punya bilateral mereka bilang. Tapi ingat ya, Australia, Amerika, New Zealand, Belanda mengirim senjata, melatih Indonesia untuk membunuh kami selama 64 tahun. Kalau sadar tidak sadar, 1 juta lebih penduduk asli Papua sudah hilang. Karena Indonesia membunuh kami itu yang pembunuhan kelihatan, pembunuhan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan melalui racun, makanan, minuman, melalui injeksi atau suntik-suntik obat dan lain-lain di rumah sakit. Mereka membunuh kami selama sekian tahun. Kenapa? Logikanya, kenapa jumlah penduduk asli Papua hanya 2 orang, sementara Papua New Guinea 11 juta penduduk. Waktu Papua New Guinea mereka hanya 600.000 orang. Begitu. Papua waktu 69 itu, PPRA 69 itu 800.000 atau 1 juta penduduk waktu itu. Yang 800 hanya diketahui oleh PBB. Setidaknya sekarang Papua harus menembus angka sama dengan Papua New Guinea. Tapi ingat ya, Indonesia membunuh kami melalui keluarga berencana lain-lain, mengurangi penduduk kami untuk mereka mau ambil alih menguasai Papua. Semua ada dukungan Amerika, Eropa. Jadi sekarang titik. Amerika, Eropa, Australia, Selandia Baru ikut bertanggung jawab atas masakre atau pemusnahan ras orang asli Papua, genocide selama 64 tahun oleh Indonesia. Jadi Amerika, Australia, Belanda, Selandia Baru menggunakan Indonesia untuk membunuh kami. Prancis, Jerman dan lain-lainnya mengirim senjata untuk Indonesia, melatih Indonesia. Mereka membunuh kami selama 64 tahun. Jadi daripada kita habis, lebih bagus bangkit dan lawan semua. Kami sampaikan pesan kepada TPNPP untuk semua penerbangan pesawat apapun, sipil apapun, tembak jatuh, titik. Tidak ada yang bilang tidak. Karena
Ada pesawat itu yang Indonesia masuk, pedagang masuk, bawa makanan busuk itu untuk bunuh orang Papua. Tidak boleh. Sekarang pikir Papua merdeka baru semua itu kita bikin pelayanan. Sekolah ke apa? Semua hentikan. Dan pikir untuk hanya Papua merdeka. Begitu. Usia Indonesia, semua bangkit dan lawan. Begitu. Mahasiswa, pelajar, semua berpikir itu. Begitu. Jadi coba bayangkan. Amerika membantu Indonesia membunuh kami selama sekian tahun. Amerika belum bertanggung jawab. Jadi pembunuhan pilot ini pesan mengirim kepada Presiden Donald Trump untuk duduk dan bicara masalah Papua. Karena mereka terlibat. United Nations, United States of America, DAX, inflow when West New Guinea Netherlands administration transferred to Indonesia on May 1st, 1969. Ini adalah awal malapetaka. Pemusnahan adalah seorang Papua mulai dari situ. Amerika, Belanda bertanggung jawab dengan PBB yang menyerahkan kami sebagai binatang kepada Indonesia. Indonesia membunuh kami selama sekian tahun. Dengar itu? Lalu sudah sekolah kan? Bagaimana sudah sekolah tapi tidak berhikmat betul? Jadi misionaris ini mereka useless, pecundang, biawak mereka ini. Dengar? Mereka tidak pernah pergi ke rakyat, mereka tidak pernah desak pemerintah untuk orang Papua dibunuh seperti binatang. Tidak ada kompromi lagi. Misionaris pulang semua. Jangan tinggal di Papua. Tidak, tembak semua. Tinggal di WTPN, tembak. Kami siap masuk penjara. Naik pengadilan kriminal internasional. Begitu, hormat. Wah. Tuhan jaga kita semua.